Sekon apa sih? Ujian naik kelas. Gila lagi podcast ki sing wis sinau iki lek mulang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu KWT, Ketua KWT, kepada Bapak Ketua RT, serta Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kalian ibu-ibu KWT sekalian, mungkin tidak kebablasan nih, tolong gitu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kula teng mriki ajeng maparaken terkait materi pemanfaatan Paenibacillus sebagai agen hayati pengendali jamur beras pada tanaman padi. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Oke, mungkin memiliki saya hanya memberikan materi Pak Bu, mungkin nanti selebihnya bisa diskusi bersama mungkin terkait kendala terkait Paenibacillus itu sebagai pengendali jamur beras pada tanaman padi. Mungkin langsung mawon memasuki materi terkait pemanfaatan Paeni sebagai agen hayati pengendali jamur beras pada tanaman padi. Nah, ini terkait agen hayati. Apa itu agen hayati? Nah, agen hayati adalah mikroorganisme atau makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara alami. Mereka bekerja sebagai pasukan rahasia di ladang yang memberantas musuh tanaman tanpa meninggalkan residu berbahaya. Untuk di bawahnya ada manfaat agensi hayati, yaitu dapat mengurangi ketergantungan pestisida kimia. Mungkin bapak-bapak terkait penggunaan pestisida kimia mungkin di daerah Girijati ini masih lumayan tinggi nih Pak. Mungkin dari penerapan agensi hayati khususnya Paenibacillus mungkin belum terlalu menggunakan gitu. Nah, mungkin nanti siapa tahu setelah kita melakukan penyuluhan ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu nanti kedepannya bisa merubah dari ketergantungan penggunaan kimia menjadi pupuk agen hayati agar nantinya bisa ramah lingkungan dan aman bagi manusia serta hewan. Jadi kita memanfaatkan agensi hayati ini dengan baik. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keseimbangan ekosistem. Nah, di mana agensi hayati ini bisa menjadi keseimbangan ekosistem. Soalnya organik dan untuk dibanding dengan menggunakan pestisida kimia nanti akan kedepannya mungkin akan mengakibatkan mungkin tanah rusak atau tanah keras mungkin dan hal-hal yang kita tidak inginkan kedepannya jika kita selalu menggunakan pestisida kimia. Mungkin nanti bisa kedepannya bisa menggunakan pestisida nabati atau mungkin menggunakan agen hayati ini sebagai keseimbangan ekosistem yang ada di alam. Selanjutnya untuk membantu menjaga kesehatan tanah dan mikroorganisme baik. Nah, ini agen hayati ini juga bisa menjaga kesehatan tanah daripada pestisida kimia. Jadi nanti tanah kita yang kita tanami, tanaman padi, tanaman berbagai tanaman mungkin nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi serta mikroorganisme yang ada di lahan persawahan kita menjadi baik dan tidak ada kerusakan terkait mikroorganisme yang berada di lahan. Selanjutnya meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan.
Adapun cara kerja agensi hayati yang pertama yaitu antagonisme melawan patogen tanaman secara langsung. Contohnya mungkin dari agensi hayati selain Paenibacillus yaitu ada Trichoderma yang melawan jamur penyebab pembusuk akar. Selanjutnya ada parasitisme yaitu menyerang dan memakan hama. Selanjutnya ada produksi metabolit menghasilkan zat antibakteri atau anti jamur. Selanjutnya ada kompetisi yaitu mengalahkan patogen dalam memperebutkan makanan dan ruang. Nah, ini terkait penyakit blast, yaitu penyakit blast adalah salah satu penyakit utama yang menyerang tanaman padi disebabkan oleh jamur patogen bernama Pituitaria oryzae, juga dikenal sebagai Megapode oryzae. Penyakit ini dapat menyerang seluruh fase pertumbuhan padi, mulai dari fase vegetatif hingga generatif. Jadi untuk penyakit blast ini sangat rawan Pak, dari fase vegetatif hingga generatif. Makanya dari kita mulai tanam itu harus dipersiapkan penggunaan agensi hayati agar nantinya untuk menanggulangi hal-hal yang terjadi seperti serangan blast. Adapun poin-poin terkait bagian tanaman yang diserang, ada kapan blast menjadi parah dan dampak serangan, serta cara penyebaran jamur. Nah, ini penjelasan terkait bagian tanaman yang diserang. Untuk penyakit blast, yaitu di bagian daun, yaitu ada muncul bercak berbentuk seperti belah ketupat atau mata ikan berwarna abu-abu di tengah dan coklat di pinggir. Leher malai menjadi hitam atau coklat menyebabkan malai patah dan hampa. Batang dan pelepah bisa membusuk, akibatnya akan menyebabkan rebah dan gagal panen. Untuk dampak serangan yaitu penurunan jumlah gabah yang terisi. Nanti terkait jika tanaman padi kita terserang blast, nanti akan mengakibatkan penurunan jumlah gabah yang berisi atau menjadi gabut, penurunan kualitas hasil panen, serta jika menyerang lahan malai, kerugian bisa mencapai 50-80%. Terkait kapan blast menjadi parah, nah ini terkait penyakit blast yang menyerang saat menjadi parah, yaitu terkait cuaca lembab dan basah. Misal setelah hujan beberapa hari berturut-turut, itu juga menyebabkan penyakit blast menjadi sangat parah. Selanjutnya ada tanaman terlalu rapat, yaitu sirkulasi udara buruk. Nah, mungkin nanti terkait jarak tanam itu juga dapat mengakibatkan serangan blast. Selanjutnya ada penggunaan pupuk nitrogen berlebihan. Dampaknya yaitu tanaman jadi lebih rentan. Nah, untuk varietas padi yang tidak tahan blast. Terkait cara penyebaran jamur blast ini yaitu spora jamur terbawa angin. Jadi angin itu juga bisa menyebabkan penyebaran jamur blast, serta air hujan atau alat pertanian. Selanjutnya juga bisa menyebar lewat benih yang terinfeksi. Nah, ini adalah contoh gambar yang terkena penyakit blast. Mungkin agak ngeblu nih Pak. Nah, jadi di dalam itu, mulai itu agak berwarna coklat, nanti bisa menyebabkan patah. Biasanya ada gabah yang mungkin terkena penyakit blast dan tidak terisi. Sakit terserang nih, nanti niku blast bukan panen. Oke, nah ini terkait pembahasan Paenibacillus. Untuk lanjutan materi untuk penanganan terkait serangan jamur blast tadi menggunakan Paenibacillus. Sebelumnya terkait penjelasan pengertian Paenibacillus. Paenibacillus poligma merupakan bakteri tanah yang memiliki kemampuan antagonistik terhadap jamur penyebab penyakit tanaman. Bakteri ini mampu menghasilkan senyawa antibiotik alami yang dapat menghambat pertumbuhan jamur blast, sekaligus
mendukung pertumbuhan akar dan meningkatkan ketahanan tanaman. Penggunaan yang sangat cocok diterapkan dalam sistem pertanian padi karena tidak meninggalkan residu kimia, aman di lingkungan, dan dapat diperbanyak secara mandiri oleh petani dan teknik sederhana. Untuk manfaat Peony Bacillus poligna yaitu yang pertama, mengurangi serangan penyakit beras tanpa bahan kimia. Selanjutnya, meningkatkan pertumbuhan tanaman padi, tidak merusak lingkungan dan tidak menyebabkan resistensi. Bisa dibuat sendiri dengan biaya rendah, mendukung kemandirian petani. Untuk Peony Bacillus ini bahannya sangat simpel, Pak. Mungkin walaupun simpel ini benarnya juga bisa dibuat sendiri secara mandiri dan biaya yang dibutuhkan itu tidak terlalu mahal karena hanya membutuhkan kentang saja sama gula, terus air gula sama bibit Peony-nya. Oke, akan tata-cara bagaimana cara pembuatan Peony Bacillus. Nah, ini adalah bahan perbanyakan terkait media cair yang sederhana. Mungkin nanti saya ingin praktek, Pak, terkait pembuatan Peony Bacillus dengan cara sederhana. Mungkin dari ibu-ibu KWT sudah membuat yang mungkin skala besar gitu. Nah, ini nanti saya mungkin menambahkan kurang lebih nanti seperti itu yang mungkin dibuat dari ibu-ibu KWT yang berada di Kelurahan Wirijati ini. Nah, ini ada alat dan bahannya yaitu 1 liter air bersih, 15 gram gula pasir, 300 gram kentang, 100 ml starter Peony yaitu bisa dari kultur yang sebelumnya. Nah, ini untuk bibit dari Peony ini bisa yang cair, ada juga yang padat, Pak. Cuma untuk yang cair itu F1 bibitnya, Pak. Cuma kalau yang padat itu dari F0. Harganya ya, kalau terkait yang padat itu lebih mahal daripada F0 itu lebih mahal daripada F1-nya. Karena F0 itu bisa mencapai berapa, Bu? Kalau 500 kalau 500 ya. Oh, okay. Kalau untuk belajar berapa? Kalau KWC gratis. Oh, okay. Alhamdulillah gratis. Iya. Mungkin kalau yang padat bisa mencapai 500 gitu. Mungkin nanti kalau yang dari F1 itu harganya kemarin saya ngambil di lab yang berada di Bantul. Mungkin Bantul nih kok harganya 1 liter hanya 20.000. Nanti dari F1 itu juga bisa dikembangkan lagi agar bisa menjadi banyak. Selanjutnya dicampur dalam botol atau jerigen, difermentasi selama 7-14 hari di tempat yang teduh. Ciri-ciri larutan yang siap pakai. Mungkin tadi dari pembuatan ini ciri-ciri larutan yang siap pakai terkait Peony Bacillus, yaitu yang pertama yaitu warna berubah menjadi kekuningan atau kecoklatan, muncul aroma khas fermentasi, tidak berbau busuk. Jadi ini tanda-tanda kalau Peony Bacillus yang siap pakai dan siap diaplikasikan ke tanaman padi. Selanjutnya ada bahan perbanyakan. Nah, ini terkait perbanyakan yaitu mencampurkan 100 ml larutan ke 10 liter air bersih, serta ini terkait cara aplikasi ke tanaman, Pak. Bahan perbanyakannya yang tadi, yang sebelumnya slide tadi, ini cara aplikasi ke tanaman, yaitu yang pertama yaitu mencampurkan 100 ml larutan ke 10 liter air bersih. Terus untuk selanjutnya semprotkan ke tanaman saat umur 10-15 hari setelah tanam hingga saat menjelang bunting. Selanjutnya aplikasi dilakukan pagi atau sore. Kalau untuk aplikasi Peony Bacillus ini sebenarnya diaplikasikan itu lebih bagusnya di sore hari, Pak. Soalnya kalau mungkin pagi itu menjelang siang, mungkin kalau bakterinya belum meresap pada tanaman padi
itu nanti bakterinya kalau terkena suhu panas itu bisa berdampak mati, Pak. Mungkin nanti untuk penyemprotan itu lebih bagusnya di sore hari. Sebenarnya jika pagi bagus, cuma kalau nanti cuaca terlalu panas nanti mengakibatkan bakteri itu mati dan tidak bisa bekerja secara efektif. Mungkin lebih efektifnya di penyemprotan di sore hari. Untuk penyemprotan yaitu bisa diulangi 2-3 kali selama musim tanam. Nah, ini waktu dan frekuensi. Untuk aplikasi Paenibacillus yaitu hindari aplikasi saat hujan, hindari mencampur dengan pestisida kimia, bisa digunakan untuk seluruh musim tanam. Jadi saat pengaplikasian itu kita menghindari saat hujan, karena kalau mungkin saat hujan itu tidak bisa efektif, dan jangan mencampur agensi hayati ini atau pain ini dengan pestisida kimia. Karena kan nanti bisa mengakibatkan itu tidak bisa efektif saat menangani serangan blast, dan bisa mengakibatkan bakteri yang berada di Paenibacillus itu tidak bisa bekerja atau bisa mati, Pak. Terus untuk bisa digunakan seluruh musim tanam. Jadi Paenibacillus ini bisa digunakan seluruh di musim tanam selama kita menanam padi. Yang terpenting tidak mencampur dengan bahan kimia ataupun saat aplikasi saat musim hujan. Terkait keuntungan ekonomi yaitu hemat biaya, hanya perlu starter, bahan rumah tangga, tidak perlu beli pestisida tiap musim, potensi hasil panen lebih tinggi karena serangan blast bisa berkurang. Selanjutnya keberhasilan di lapangan. Gunakan larutan yang benar-benar difermentasi, aplikasi rutin tepat waktu, kolaborasi antar petani, tukar pengalaman dan praktek baik, dukungan peran penyuluh dan KWT sebagai penggerak di lapangan. Nah, mungkin itu tadi Bu terkait materi pemanfaatan Paenibacillus sebagai agen hayati penanganan serangan blast pada tanaman padi. Kolam lele, Pak, biasanya Pak pakai PK seperti ini, biasanya pakai buat apa itu menghilangkan jamur atau bakteri-bakteri yang mungkin nanti bisa mengakibatkan kolam itu menjadi rusak atau kurang baik. Kita masuk untuk gambarannya seperti ini dari larutan PK untuk mensterilkan udara yang masuk ke dalam perbanyakan pain ini nanti bisa masuk ke botol yang satunya. Botol satunya ini filter. Nah, ini filter udara yang dari PK ini tadi masuk ke filter, habis ke filter masuk lagi ke perbanyakan Paenibacillus tadi atau di larutan sari kentang ini tadi. Nah, untuk yang botol di atas ini adalah pemantauan jika proses fermentasi itu berjalan. Jika nanti fermentasi berjalan itu di atas ada udara dan nanti masuk ke dalam botol ini nanti ada, jika ada apa itu pelepuk-pelepuk atau gelembung-gelembung itu, nah itu pertanda untuk fermentasi Paenibacillus ini masih berjalan dengan baik. Pak, ini tadi gimana Pak? Ini untuk kentang. Untuk 10 liter ini saya tadi menggunakan 1 kilo kentang, itu dikupas lalu dicuci sampai bersih, habis itu dipotong-potong hingga menjadi seperti dadu Pak, kotak-kotak itu. Habis itu direbus pakai air yang steril, mungkin air ini tadi dari aqua, mungkin nanti bisa untuk merebus kentangnya. Mungkin dari 1 liter saja Pak, mungkin nanti bisa direbus. Habis itu setelah kentang itu direbus hingga empuk itu Pak, kalau kita cicipin itu rasanya hampa Pak, itu tapi teksturnya lembut, empuk gitu. Nah, itu pertanda sari dari kentangnya itu siap digunakan. Jadi nanti habis itu dituangkan di wadah. Setelah itu ditambah gula. Tadi ada gula. Nah, gula itu menggunakan 1
kilo ini menggunakan cuma 60 gram. Hampir 60 gram tadi saya menggunakan ini. Habis itu kita larutkan saat panas. Nah, saat panas itu dilarutkan. Habis itu menunggu dingin. Setelah dingin, larutan sari kentang tadi kita masukkan ke campuran air yang aqua tadi. Nah, oh nggih, monggo. Itu gading gawene bisa difungsikan setelah 14 hari. Gitu. Niku gak selebihnya ada kadaluarsane berarti. Ada untuk Malah 1 tahun gitu Iya. udah nggak berfungsi lagi gitu. sebenarnya Berapa? lebih efektifnya itu untuk masa penyimpanan ini setelah jadi itu maksimal untuk penggunaannya itu sebenarnya lebih efektif digunakan guys. Itu selama 6 bulan. Sebenarnya guys, lebih dari 6 bulan bisa. Cuma maksimal dari efektivitas penggunaan Paenibacillus itu maksimalnya 6 bulan. Nah itu bisa bagus itu maksimal selama 6 bulan. Itu bisa Lewat digunakan. 6 bulan terus expired. Mungkin bisa expired atau mungkin bakterinya tidak berfungsi secara maksimal saat pengaplikasian di lahan gitu Pak. Yo nyambung Mas ya. Ini kan nompo informasine dek ketoke kan luwih ekonomis insyaallah mangke kanca-kanca bareng-barengan kuwi. Lain dukung ra le seneng le ekonomis kuwi faktore. Lah kan harga pupuk nek seperti pestisida yang kimia kan mahal kayak cotton ya bisa berubah dari situ kuwi luwih. Kenapa enggak lari ke situ? Terus Pak, dan juga bisa kedepannya itu terhadap di lingkungan itu sangat bagus nih Pak. Soalnya organik tidak menimbulkan residu yang berbahaya. Aku dulu kuwi. Tadi kue apa mana? Persen anu kok mata air. JLS. Sing gagal paham sih.